anjuran dan keutamaan berdagang. Ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kalau Allah subhanahu wa ta'ala membukakan mayoritas pintu-pintu rezekinya di perniagaan. Dan kita perlu tahu Islam sangat menolak pengangguran ataupun sifat malas. Islam adalah agama yang energik, bergerak, produktif, ya, kreatif. Semua bahasa-bahasa yang seperti ini itu masuk dalam bagian sabda Nabi SAW. Aku sangat tidak suka pesimisme, ya. Mengatakan aku tidak bisa, aku tidak mampu, dan aku sangat suka dengan al-fa'al. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, kalimat ataupun sifat optimisme. Selalu menganggap diri bisa, mampu, berusaha maksimal. Kalau orang sudah berusaha, misalnya targetnya angka 10, dan dia sudah berusaha, maka minimal dia akan bisa sampai di angka 5 atau 6. Selain memang kalau dia sangat giat, dia akan bisa sampai ke angka 9 dan 10. Tapi kalau orang tidak berusaha sama sekali, dipastikan dia tidak akan mampu untuk meraih prestasi-prestasi yang terbaik. Karena memang setiap orang di antara kita pasti akan terpicu dalam dirinya untuk bisa meraih atau mendapatkan pendapatan yang akan memenuhi kebutuhan dasar dia. Dan umumnya orang berbicara masalah berdagang, anjuran untuk berdagang, berusaha, baik itu kita jadi pengusahanya sebagai pemilik modal atau owner perusahaan, juga kita menjadi pendukung daripada perusahaan dan pemilik modal tersebut, misalnya menjadi stafnya. Nah, ini tidak mungkin dua komponen dipisahkan dalam satu unit atau perniagaan, ya, mau usaha ataupun perniagaan, karena harus ada pemilik modal dan harus ada staf yang membantu. Dikuatkan dengan yang ketiga, adanya konsumen yang akan mengkonsumsinya, dan menjadikan berniaga sebagai sarana kemandirian dari ketergantungan kepada orang lain, ya, sehingga tidak mengemis, ya, tidak menyusahkan orang lain. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang bunyinya, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Dialah yang telah menjadikan bumi untuk kalian yang mudah dijelajahi, maka berjalanlah di segala penjuruhnya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah, kepada Allah kalian akan segera dikembalikan. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menyebar di muka bumi, cari, ya, informasi, ya, cari peluang-peluang, dan raih apapun kesempatan yang ada selama berada di 5 huruf, yaitu halal, dan jauhi 5 huruf yang lain haram. Maka raih semuanya itu. Semua orang di antara kita, teman-teman, memiliki waktu dan fasilitas yang sama. Kita tidak bicara orang-orang yang Allah uji dengan cacat, tetapi umumnya orang normal, banyak punya 2 mata yang sama, punya 2 kuping, punya 2 tangan dengan jari-jarinya lengkap, dengan kakinya, punya jantung dan hati, ya, punya otak untuk berpikir, dan sebenarnya punya peluang-peluang yang sama, termasuk waktunya 24 jam sama. Maka tergantung siapa yang mau memaksimalkan semua itu. Allah berfirman dalam Al-Quran di ayat yang lain, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang berusaha keras, ya, untuk menuju ke jalan-jalan kami akan tunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Dan dalam pepatah bahasa Arab, seorang penyair mengatakan, man jadda wajad. Siapa yang berusaha maka dia akan meraih prestasinya, gitu ya. Jadi di sini tergantung kita ini mau atau tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membatasi rezeki seorang hamba selama dia terus berusaha untuk meraih yang terbaik. Dan dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, kalau seandainya kalian bertawakal sebenar-benar tawakalnya kepada Allah, maksudnya coba susun program, coba jalankan, sosialisasikan, kemudian kalian serahkan hasilnya kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan seekor burung yang keluar di pagi hari dalam kondisi lapar, balik di sore hari dalam kondisi kenyang. Tidak akan ada yang sia-sia selama seseorang itu betul-betul menyusun programnya dengan baik, dia mengikhlaskan niatnya untuk mendapatkan rezeki halal, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkahi. Jadi maksudnya jangan sampai kalian vakum, ya, tidak bergerak, tidak beraktivitas, malas-malasan, ya, merasa tidak punya tumbuh itu kayak perasaan ingin berprestasi. Ya, ada orang subhanallah kadang-kadang dia hanya merasa cukuplah, ya sudah begini cukup saja, dan dia menyalahfahami makna qanaah.
Karena itu merasa bersyukur kepada Allah karena telah diberikan karunia. Qanaah bukan berarti kita vakum dan merasa ya sudah cukuplah begini. Tetapi qanaah bisa masuk di dalamnya adalah kita menerima apa yang Allah berikan dan terus mengejar yang terbaik yang Allah berikan yang bisa kita dapatkan. Lebih baik daripada makanan sebelumnya, minuman sebelumnya, pakaian sebelumnya, keadaan sebelumnya, pendapatan sebelumnya, kesehatan sebelumnya. Kita bisa mengejar yang lebih baik daripada itu. Itu juga masuk dalam makna qanaah, yang berarti kita bisa menerima apa yang Allah berikan tapi tidak menutup diri untuk tamak terhadap rahmat Allah. Jadi kita boleh teman-teman tamak tetapi terhadap rahmat Allah. Kita nggak boleh tamak terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Tapi kalau rahmat Allah bisa kita minta, bisa kita terus merengek, kita berusaha mengejar prestasi terbaik dan Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita ingin kejarkan. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW ditanya usaha apa yang paling baik untuk menjadi sumber income seseorang. Maka kata Nabi SAW, amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Kerja seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur. Dan yang dimaksud juga dengan wa kullu bay'in mabrur dan setiap jual beli yang mabrur. Mabrur maksudnya mendapatkan taufik, ya, yang betul-betul dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mirip kalau teman-teman pernah dengar haji mabrur, ya. Haji mabrur maksudnya haji yang mengikuti peraturan dan syarat-syaratnya sehingga akhirnya mendapatkan apa yang dijanjikan. Nah, mirip seperti itu juga perniagaan, ada yang mabrur, yang kalau disusun dengan poin-poin yang tepat, ya, dengan kerangka fikir yang tepat, dengan planning yang pas, gitu ya, sehingga dijalankan sesuai dengan kadar kemampuan, lalu kemudian diaturkan sebuah program untuk pengembangannya ke depannya, ekspansinya seperti apa, maka dia jalan sesuai dengan itu dikatakan juga bai'il mabrur, ya, transaksi yang mabrur atau yang berhasil. Maksudnya dia berusaha untuk berprestasi. Kalau hari ini dia mengembangkan usaha orang lain, dia berusaha satu waktu bagaimana dia kembangkan usahanya sendiri. Kalau hari ini dia punya pendapatan pas-pasan, bagaimana dia berusaha untuk bisa punya pendapatan yang lebih. Kalau hari ini dia masih mustahik zakat, penerima zakat, bagaimana dia berusaha untuk menjadi muzakki atau pengeluar zakat itu sendiri, dan seterusnya. Dan innamal a'malu binniyat, kata Nabi SAW, semua akan diberikan sesuai dengan niatnya. Ya, karena Nabi bilang wa innamal likulli imri'in ma nawa, karena semua orang akan dibalas sesuai dengan kadar niat. Niat itu sugestinya. Seperti apa kita mensugesti diri kita dan kita memohon kepada Allah, Allah akan berikan seperti itu. Dan di sini ulama mengatakan ada satu perbedaan dasar antara transaksi jual beli dan perniagaan orang non muslim sama orang muslim, yaitu kita selalu fokus kepada yang halal saja, yang haram kita tinggalkan dalam transaksi sehingga mendatangkan keberkahan. Dan masih di poin yang sama, juga tidak bisa dipisahkan antara ekonomi dengan sosial. Kapan seseorang itu menjadi seorang muslim, dia muslim tapi dia hanya berpikir bagaimana mengembangkan usaha tanpa dilibatkan kegiatan sosial di situ, ya, karena sosial inilah yang akan mendatangkan keberkahan daripada usaha yang sedang kita kembangkan. Jadi ini ciri khasnya. Kalau kapitalis, mereka selalu berpikir bagaimana mempertahankan modal usaha dan bagaimana mengembangkan dengan keuntungan sebesar apapun, ya, walaupun harus, ya, tidak benar, mereka tidak kenal namanya halal dan haram. Dan juga mereka kalau perlu tidak berbagi, ya, sama orang lain, karena bagi mereka menabung pangkal kekayaan. Padahal sebenarnya kalau dalam Islam sangat berbeda. Kita kan sedekah justru sosial itu pangkal kaya. Ini tidak bisa ketemu konsepnya. Kapitalis mengatakan tahan, tabung, kamu akan kaya. Dan ini kalau berarti kita kalau tabung tidak akan bisa berbagi dengan orang lain. Dan Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Berarti kalau kita keluarkan justru makan lebih banyak keberkahannya.